warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah. Pada kesempatan di hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan seminar pemaparan hasil belajar CGP Modul 1 tentang visi guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk Ibu Kepala Sekolah SDN Sompi, Bapak dan Ibu Guru SDN Sompi yang saya hormati, dalam kegiatan ini marilah kita awali kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara akan kita awali dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Sompi kepada Ibu Erni. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa haula wa la quwwata illa billah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat-ilahi bahwa kita pada hari ini bertepatan hari Sabtu dapat berkumpul bersama setelah melaksanakan sholat duhur. Kita tenang dalam acara ini karena siswa sudah pada pulang. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mendengarkan CGP tentang pemaparan hasil belajar modul 1 yang telah beliau pelajari, kemudian harus diimbaskan kepada guru-guru atau teman sejawat di sekolah ya, sehingga kita alhamdulillah mempunyai aset. CGP merupakan magnet bagi guru-guru untuk bisa menarik, mempengaruhi sehingga sekolah itu menjadi lebih baik. Amin. Insya Allah, insya Allah. Sesuai dengan paradigma visi guru penggerak itu di dalamnya termasuk ada filosofis Ki Hajar Dewantara yang berfokus kepada siswa atau kepada anak didik, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berpusat kepada guru itu sendiri. Sedangkan di sini nanti dipaparkan juga tentang visi guru penggerak. Ya, yang paling utama pada sesi terakhir adalah tentang budaya positif. Budaya positif bisa berjalan dengan lancar apabila ada kerjasama antara guru penggerak dengan teman-teman sejawatnya. Kalau kita sudah sinkron, sudah satu tekad untuk mengembangkan sekolah ini, yakin budaya positif itu akan terwujud. Tidak hanya dilakukan oleh guru penggerak saja, sebab ini fokusnya satu sekolah, satu satuan pendidikan. Harus ada kerjasama yang baik sehingga hasilnya pun akan baik. Nah, mudah-mudahan dengan pemaparan yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak, guru-guru yang lainnya bisa terimbas wawasan, ilmu, penerapannya yang sehingga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di sini tertera budaya positif. Budaya positif, apa itu budaya? Kebiasaan positif, kegiatan yang baik itu dilakukan tidak sekaligus ya Bu ya, bertahap, terus menjadi suatu kebiasaan yang
menjurus kepada nilai-nilai Pancasila nanti kesananya gitu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa meningkatkan kualitas mengajar kita sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan lancar. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita terima sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erni. Untuk selanjutnya kepada Ibu Yuli, kami persilakan untuk memberikan pemaparan hasil belajar CGP Modul 1 tentang visi guru penggerak. Untuk Ibu Yuli, kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, juga kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan semuanya yang pada kesempatan ini mau meluangkan waktu mengadakan seminar kecil tentang pemaparan pada modul 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita sebentar ya Ibu. Ini di sini tentang paradigma dan visi guru penggerak. Di sini visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Dalam modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak untuk menyokong hidupnya. Kalimat menyokong kemajuan hidupnya memiliki makna bahwa orang tua yang melakukan pendidikan kepada anak-anak harus memberikan bekal hidup yang dapat membuat anak-anak beradaptasi dalam lingkungan masyarakat maupun dunia luas, sehingga mampu menjalani hidup sebagai manusia. Di sini ada dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu, yang pertama itu ada menuntun kodrat zaman, karakter dan watak, kolaborasi pendidikan berpusat pada anak. Saya ambil salah satu contohnya ya Ibu Bapak. Menuntun. Kami semua sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani, dan peserta didik kita itu diibaratkan sebagai bibit. Bagaimana caranya kita menanam benih tersebut dengan berbagai karakter supaya benih tersebut menjadi tumbuh subur, berbunga dan berbuah. Itu adalah tugas kita agar tercapai segala keinginan hidupnya anak tersebut. Kita lanjut nilai-nilai dan guru penggerak. Ada mandiri, reflektif, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Saya akan sedikit memaparkan
sini. Guru penggerak yang mandiri berarti guru tersebut mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Perilaku yang bisa dilakukan guru adalah mau melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, mau mendengar saran dan kritik dari pengawas, kepala sekolah, sesama guru, dan peserta didik. Seorang guru reflektif selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru berani jujur mengakui kekurangan dirinya dalam pembelajaran. Perilaku guru penggerak berkaitan nilai kolaboratif adalah guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis. Seperti sudah kita lakukan ya, kita selalu berkolaboratif bersama dalam segala bentuk tugas atau dalam pembuatan penilaian, dalam pembuatan RPP, itu semua kita selalu berkolaboratif. Nah, di sini dengan orang tua ya, dengan orang tua, peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Perilaku seorang guru penggerak terkait inovatif adalah guru bergerak harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang menyenangkan. Guru harus mengutamakan perkembangan peserta didik sebagai acuan utama. Guru harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuan. Guru harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Coba ada yang masih ingat dengan profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa aja? Yang pertama ada apa? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Nah, ya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Kita ya ada 6 Bu. Lanjutkan ya. Kita lanjut ke di sini saya akan memaparkan yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon. Kedua, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Ini semua sudah kita terapkan sebenarnya di dalam keseharian kita di sekolah ya. Cuman kita tidak tahu ini masuknya kemana. Ternyata saya juga setelah mengikuti CGP ini, oh ternyata ini saya terapkan di sekolah. Cuman kita itu tidak, mungkin ilmunya itu tidak sampai ke sana bahwa itu masuknya itu ke budaya positif. Itu mungkin ya ibu-ibu. Semua ibu-ibu sudah menjalankan semua sebenarnya. Iya. Seperti budaya positif yang kita jalankan misalnya itu pembiasaan ya. Pembiasaan yang positif itu. Sudah kita semua itu menjalankan. Iya. Di sini saya akan membahas ya segitiga restitusi di sini. Merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan menerapkan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki
karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Proses segitiga restitusi diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Selain itu, guru juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan murid bahwa kesalahan tersebut bisa saja tidak hanya dilakukan namun orang lain juga. Nah, mungkin sampai di sana dulu. Saya akan ada yang mau bertanya dulu? Mungkin ada yang mau bertanya? Bisa diulang mengenai apa segitiga restitusi apa itu? Segitiga restitusi apa sih? Ya. Saya akan mengulangi kembali itu dari Bu Yoyo ya. Di sini Bu, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Jadi dengan adanya restitusi segitiga itu, murid mungkin yang melakukan salah bisa kita tuntun untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Itu diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya. Muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Memang dalam kejadian kita ya sehari-hari itu di kelas, kita melihat kejadian tersebut sebenarnya seperti anak mengganggu temannya, mungkin dia selesai mengerjakan lebih awal, lebih cepat, sementara dia ke belakang atau ke depan mengganggu temannya yang sedang mengerjakan. Itu mungkin kita bisa menerapkannya dalam kesepakatan kelas ibu-ibu. Jadi dalam belajar kita harus bagaimana nah mungkin itu ya. Makanya ini segitiga restitusi merupakan sebuah strategi bukan sebagai hukuman untuk anak ya, tetapi sebagai supaya anak berbuat salah itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka itu, jangan sampai mereka itu mengulangi kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Nah di sini ya proses segitiga restitusi diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal. Misalkan saya contohkan ya, ada seorang anak yang mengganggu temannya, mungkin sampai menangis, mungkin pensilnya ya diambil atau uangnya, jajanannya, itu bisa saja terjadi. Kita tanya ke anak tersebut, kenapa kamu lakukan hal itu? Janganlah kamu lakukan lagi sayang. Besok kamu mau lakukan lagi? Oh enggak Bu. Nah mungkin di sana ada penyebabnya mungkin ya. Karena anak melakukan itu, kita bisa menggali kenapa sampai anak tersebut melakukan hal-hal demikian. Itu bisa kita mungkin selanjutnya ya. Ya. Boleh ya. Mungkin ada Bu salah satu anak ya yang merebut makanan di kelas saya terjadi. Dia secara paksa. Iya, secara paksa diambil. Nah, kita jangan langsung memvonis, kita tanya dulu kenapa anak tersebut sampai melakukan hal tersebut. Bisa saja dia kelaparan ya. Dia mempertahankan hidupnya untuk kebutuhan dia. Walaupun jalan tersebut itu melanggar tata tertib, aturan, norma agama. Kita tidak diperbolehkan mengambil sesuatu milik orang lain. Iya, walaupun dengan alasan apapun juga. Mungkin itu salah satunya. Bisa saja anak tersebut mungkin tidak bekal, atau mungkin uangnya hilang, ketinggalan, atau banyak hal Bu ya. Ya mungkin kita lihatlah dari beberapa faktor. Banyak sekali Ibu, bagus ya. Ya, itu mungkin Ibu ada yang mau bertanya, mungkin yang lainnya, atau memberikan saran masukan kepada
Boleh, silakan. Ya, silakan Bu Pinda. Iya baik. Nah, terima kasih Bu Yuli. Mungkin bukan saran ya, mungkin cuma akan memberikan semangat kepada Bu Yuli yang sudah mengikuti CGP, semangat terus. Kemudian nanti alhamdulillah nih ilmunya bermanfaat banget ya Ibu untuk kita. Nah, ini kan baru modul 1. Nah, nanti mungkin kami akan menunggu nih selanjutnya ada modul kedua atau modul ketiga yang akan Ibu paparkan lagi kepada kami, sehingga ilmu yang Ibu dapatkan itu juga akan kami terima dan nantinya akan kami terapkan kepada anak-anak di sekolah kita, terutama SD Negeri Sompi, sehingga kita berharap SD Negeri Sompi ini akan menjadi lebih baik, lebih maju lagi dengan adanya program CGP atau guru penggerak ini. Mungkin itu saja Bu Yuli. Terus semangat, semoga dilancarkan, dimudahkan sampai akhir. Amin. Amin. Bu Yuli tetap diberi kesehatan. Amin. Ya, terima kasih kepada Bu Pinda. Mungkin demikian hasil pemaparan materi yang sudah saya presentasikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi terdapat hal-hal yang keliru serta masih ada yang belum dipahami dengan Ibu dan Bapak guru hadirin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ibu-ibu semuanya, demikian acara demi acara sudah kita laksanakan. Kita tutup seminar ini dengan membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.